Kita tu nama jatuh atas surat di Psalm 27 ayat 1 ganti suara mereka menjahat. Jehovah dosi permanau dak tagawang kurang nau. Di pasar bang dorohaku itu guru au di jalan hati koran ala diwarnai. Horo menutup meja di jolokku maradopon akka musukku di miahi horo ulukku susuk do pangidumak. Ima saatna mertua rona tulang ikon kata di bata jalan naupiosa. Amin. Mari demaita siapa kuete nomor 55 ayat 1. Con
kayak singkat di pasar itu doang kalau partisi keluar terima kasih untuk Alansia, Amal dan Inang. Kami mengucap syukur kalau ada intensi yang cukup besar kepada Bapak Opung Tristan Doli. Itu bulan Maret sudah mengalami kateter pertama kali, dicek ada 3 penyumatan, pasang 1 ring dan 1 balon dalam keadaan waktu itu sesak. Di ICU itu 5 hari, terus langsung pasang kateter, ada sampai 3 hari dirawat di ruang biasa. Itu pada saat itu kami benar-benar bergumul, kami berdoa, kami minta dukungan doa dari semuanya. Setelah dari bulan Maret, Bapak akhirnya pemulihan, recovery, dan sudah berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya dokter memutuskan untuk memasangkan ring selanjutnya pada bulan Juli tanggal 31 untuk pemasangan, dan setelah pemeriksaan lab semua bagus, dan sebelum pelaksanaan kateter diperiksa permakan hatinya juga bagus. Lalu Bapak masuk ruang tindakan dan pasang 2 ring. Setelah tindakan semuanya berjalan dengan baik, dan Bapak berdoa dengan pendeta Martinus. Pada saat selesai tindakan kami berdoa bersama. Nah, setelah itu pas malam juga sehat, tidak ada sesuatu apapun yang mencurigakan. Jadi kami cukup tenang. Terus ya, Selasa pagi dokter yang melakukan tindakan mengunjungi Bapak, melihat keadaannya, dibilang Bapak boleh pulang hari ini kemarin. Saya juga tenang. Sebelumnya saya cuti, terus hari Selasa itu saya tetap kerja karena saya lihat kondisi Bapak kayaknya tidak mengkhawatirkan. Jam 12 Bapak tiba di rumah, ada adik-adik saya sudah makan dan nonton TV, dengar lagi renungan. Dia selalu dengerin renungan dari KBP dan kebaktian minggu. Dan selanjutnya pada saat itu itu adik-adik saya tidak ada di Bapak, nggak ada yang nemenin Bapak ya. Terusnya Bapak dari dia dengerin renungan, dia datang, dia jalan ke kamar, ternyata dia mandi. Nah, itu hari saya melihat Bapak mandi, dan di situ Bapak mandi itu tidak di atas, dia duduk di kursi, dan ternyata dia sudah tidak sadarkan diri. Saya dapat kabar, saya langsung adik-adik bawa langsung ke IGD. Di RSCM Bapak dirawat. Saya langsung ke IGD. Pas saat IGD saya udah kasih nggak ada, ya sudah. Pada awalnya kami menyadari waktu Tuhan kita tidak bisa tahu, waktu Tuhan adalah waktunya Tuhan. Biarpun kita melihat semuanya begitu baik, begitu indah, ternyata kalau Tuhan mau ambil, itulah waktunya. Dan kami percaya pada saat ini Bapak memang mandiri, Bapak mempersiapkan dirinya, dia mandi lebih dulu untuk menghadap Tuhan. Tadinya kami menganggap mandi itu menyebabkan dia mungkin sudden death atau ada jadi dipanggil Tuhan. Ternyata kami menyadari, ternyata pada saat Bapak mandi, Bapak mempersiapkan dirinya untuk tetap bersih di hadapan Tuhan dan menemui Bapak di surga dan kembali di tangan Bapak. Dan biarlah Bapak juga bertemu dengan teman-teman yang sudah ada di tangan Yesus. Dan kami percaya setiap orang yang percaya pada Yesus memiliki hidup yang kekal, dan ini tidak bisa direbut oleh siapapun. Dalam kondisi apapun kita percaya kalau Tuhan selalu melindungi kita dan Tuhan selalu memimpin langkah kita. Dan kami percaya pada saat ini Bapak sudah bertemu dengan Tuhan dan dia baru mempersiapkan dirinya dengan baik. Terima kasih untuk Amal dan Inang. Jadi terima kasih kepada Bapak telah diberikan riwayat penyakit daripada Bapak. Jadi obat usi mereka makin kakak dikeluarkan untuk mengambil keluarga. Pinanam siap kurang Muhammad dulu mana berpihak udah mau bikin
Keluarga besar Sejabat. Pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Kami tadi mendengar semua bagaimana perjalanan proses amal Bapak Kartika Cinta ini dengan baik, berjalan dengan baik. Tapi akhir Juli Bapak ini masuk dari rumah sakit dan menjalani proses dengan tindakan dokter, berjalan juga dengan baik. Tapi ya mungkin itulah jalan Tuhan ya untuk menjemput Bapak kita yang kita cintai. Jadi kami dari Hubungan Lansia mungkin 1-2 orang nanti mengucapkan berduka cita pada keluarga. Di sini saya pertama. Jadi kalian anak-anak semua, Bapak ini memang orang yang baik. Dan tidak begitu lama, Bapak ini masih ikut ke Hubungan Lansia. Jadi kami sama memuji Tuhan, bernyanyi, berdoa, mungkin latihan kolek. Tetapi jalan Tuhan ya, rencana Tuhan kita tidak dapat menghambat. Karena itulah jalan Tuhan yang terbaik kepada semua keluarga anak-anak. Dan juga umur Amang ini tadi berapa ya? 81. Kira-kira rata-rata begitulah umur ya. Udah langka juga itu. 81 itu udah panjang itu. Udah banyak pengalaman Amang ini dalam perjalanan hidupnya untuk merawat semua anak-anaknya. Tapi saat ini Bapak kita yang tercinta ini telah dipanggil Tuhan. Dan tadi dikatakannya dipersiapkan ya untuk berdoa, dan juga berdoa lagi dengan Amang Pendeta ya, dan sudah diserahkan kepada Tuhan. Dan mungkin Amang ini juga pasti berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Jadi anak-anak yang kami cintai, terhiburlah dengan keberangkatan Amang ini. Dikatakan dalam Hebrew 14 ayat 13, bahasa Batak apa ya? Aidang dong di son hutan nahot. Alai diluli rohat tadonar sud. Bagi kita tidak ada tempat di dunia ini, tetapi kita akan mencari kota yang abadi. Jadi ya memang begitulah ya. Ini dunia bukan tempat kita, bukan kampung kita. Mungkin memang ini dulu berpindah-pindah tempat ya, seperti kita semua. Mungkin dulu di Tapanuli seperti ada Tapanuli dulu, di Medan, di Jakarta, dan nanti juga tidak Jakarta tempat tinggalku yang abadi. Ada kota yang baru nanti. Jadi demikian juga Amang ini. Bukan di dunia tempat kita abadi ya, tapi ada surga yang telah disediakan Bapak di surga, tempat orang-orang beriman, tempat orang-orang berpercaya. Dan kita semua akan menuju ke sana satu persatu. Tapi itu tergantung dalam Tuhan ya. Tapi sebagai kami orang-orang lansia sudah tetap sedia dan tetap berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan akan datang, kita sudah menyerahkan hidup kita. Karena kita lebih merasakan lebih indah di tempat abadi, di tempat surga. Walaupun kita melewati proses banyak penyakit, banyak ngilu lah dalam badan kita, jasmani kita ini. Apalagi sudah 81 ya, sudah banyak. Karena dikatakan di dalam masih 90, hanya 70 tahun katanya umur kita. Tapi kalau kita melewati 80, itu sebenarnya berkat yang indah. Tapi di dalam menjalani ke 80 itu, kita sudah banyak menderita. Ada yang sakit badan, ada yang apa. Begitulah, kita banyak ke dokter, periksa ini itu. Tapi semuanya
kepada Tuhan kita semua serahkan. Jadi dengan ini ya kami mengatakan kepada semua peparan Amang ini, kiranya bersatulah, saling mengasihi, saling mengingatkan pada hari-hari yang akan datang. Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi bagi kalian keluarga, pasti Tuhan membuat yang terbaik. Satu ya, ini saya kenal sekali waktu dulu di gereja HKP, anakku pendetanya, ingat ya. Dan mama dulu pernah bertemu kita, tapi itu sudah lewat ya. Jadi sekali lagi kami katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, sayang kepada kita. Dia tetap membuat yang terbaik kepada kita, dan biarlah semua peparenya terhibur atas kata-kata nanti yang akan diucapkan teman-teman juga, dan juga terhiburlah atas keberangkatan Amang ini, karena baik, semua indah pada waktunya, bagus. Amang ini berangkat untuk perjalanan hidupnya, berdoa, kita menyatakan diri, itu yang penting. Kalau kita nanti tergenap, kita di mana kita menikah, belum pernah kita tidak sempat kita berdua, sia-sia kehidupan kita ini. Jadi Amang ini memang mencari yang terbaik di dalam kumpulan lansia, mencari Tuhan dia, mencari Tuhan di dalam kehidupannya menjelang hari Tuhan ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan kepada semua keluarga, Tuhanlah yang memberkati kalian, Tuhan yang memberikan sesuatu apapun yang kita perlukan, karena Tuhan itu baik bagi semua orang, tidak berpilih, tidak berbeda-beda. Tuhan itu semua baik, karena kemarin juga Tuhan kita sama, hari ini juga sama, dan besok juga sama. Oleh karena itu Tuhanlah tempat kalian mengadu, dan Tuhanlah yang senantiasa menghibur kalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Sekiannya dari ini sampai Aron bepesian pinanami masa kamu. Jadi binasa matu am. Siapa ramam? Selamat sore, terutama kepada peparan dari Amang Sejagat ini. Kita juga terkejut ya waktu mendengar kemarin bahwa Bapak sudah kembali akan ke Bapa di surga. Kita terkejut karena terakhir saya dapat informasi sudah selesai katerisasi dan pemasangan rim dan berhasil dengan baik. Tapi hari kemarin saya terus mendapat kabar juga bahwa Amang sudah kembali ke akun Bapa di surga. Ini sudah mengejutkan kita. Jadi kita sangat terkejut ya. Apalagi terus terang aja, saya sering sekali bersama-sama anak-anak ini kalau di kelompok lansia, kami ada kelompok-kelompok yang selalu bertukar pikiran
mungkin sahabatnya yang paling dekat sebenarnya Bang Arsidius Situmorang. Pak Situmorang, silakan Abang sini dulu Bang. Jadi ada sahabatnya yang selalu bersama-sama dengan dia dan selalu juga berdiskusi sama-sama di kemudian. Jadi pertama sekali saya dapat informasi dari salah satu guru ini di Pera barangkali. Pera yang mana ya? Oh Pera. Dia bilang, Amang, malam ini Bapak akan diemam di rumah sakit. Kayaknya esok hari ada pemasangan ring kateterisasi di SCTN. Ya, kita sampaikan kepada teman-teman dan semua teman-teman lansia mendoakan supaya Amang bisa melaluinya dengan baik dan berhasil. Ya, puji Tuhan, hari Senin yang lalu pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kebetulan juga di gereja kami ada pertemuan dan di sana juga didoakan secara khusus keberhasilan Amang ini dalam menjalani proses kateterisasi dan pemasangan ring. Dan akhirnya saya dapat informasi bahwa berjalan dengan baik dan lancar. Sampai dengan hari Senin dikatakan akan kembali ke rumah hari ini. Ya puji Tuhan, kita bersyukur. Tapi beberapa waktu kemudian kita dengar informasi bahwa Bapak ini sudah kembali ke pangkuan Bapak surga. Ini sangat mengejutkan kita. Karena mungkin yang sering berbicara-bicara, berdiskusi dengan Amang ini, termasuk saya sendiri dan beberapa orang teman. Satu hal yang kami lihat dari Amang ini selalu tenang. Amang ini termasuk yang tidak gelisah, ya tenang saja dia, dan semua tidak diambil dari pikiran yang menyulitkan. Ya, dulu waktu Inang masih hidup, saya tanya, Inang kemana? Berobat. Kau biarkan sendiri, saya bilang ya. Saya bilang ini dia kan tahu sendiri kan, dia lincah kan, apalagi dia guru olahraga katanya kan. Jadi dia lincah sendiri. Dia selalu, kita sebelumnya kalau bicara itu selalu dibawa lucu-lucu saja. Jadi kami anggap dia teman yang tidak terlampau memikirkan sulit dunia ini. Ya, saya tidak tahu apakah begitu tengah-tengah keluarga, itulah kami alami. Jadi terus terang aja, kami beberapa teman khusus saya katakan, termasuk Amang Arsidius Situmorang di sini, yang dari sejak kemarin juga sudah hadir di sini dan tadi pagi juga sudah di sini. Kami kehilangan seorang teman dan seluruh lansia kehilangan, karena Amang ini juga merupakan seorang anggota lansia yang tenang saja, tidak banyak komentar, apalagi tidak banyak protes, ya, karena umumnya lansia ini terus terang aja selalu banyak protesnya, tapi Amang ini tenang saja dan kita selalu ledekin dia kalau kita ledekin dia ketawa saja. Jadi seperti saya katakan tadi, Amang ini sudah berangkat ke pangkuan Bapa di surga. Ya, kita semua kehilangan, terutama anak-anaknya. Saya tahu beberapa orang teman anaknya di sini, ada di sini Tatat, Pera, ya, dan juga Rita selalu berkomunikasi dengan saya, baik juga menanyakan sesuatu kepada tentang Amang, juga memberikan informasi mengenai Amang. Jadi kami juga kehilangan inangnya, anak-anak semua. Kalau nggak salah sini ada poparannya, ada 8 ya, 8 orang poparannya. Semua kita kehilangan. Tapi saya melihat bagaimana kasih sayang daripada anak-anak terhadap Amang ini selama ini. Ya, saya lihat bagaimana kasih sayangnya sampai belakangan hari setelah dia pasang ring yang pertama. Amang ini kalau gereja selalu ada pendampingnya. Saya tidak tahu, lupa saya siapa yang pendampingi selalu itu ya. Ya, selalu didampingi. Ya, jadi artinya begitu besar cinta kasih anak-anak kepada Amang ini, dengan harapan bahwa dia masih bisa mendapatkan umur yang panjang bersama-sama dengan anak-anak dan seluruh peparannya. Itu harapan kita, ya. Tapi ada yang paling mengasihinya, yaitu Bapa di sorga. Tuhan lebih mengasihi dia daripada kita mengasihi dia. Jadi
Artinya di situ mari kita berpengharapan bahwa Bapa ini sudah kembali kepada pangkuan Bapa di sorga yang sungguh mengasihinya dan juga mengasihi semua anak-anaknya. Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan campur tangan dalam perjalanan kehidupan anak-anak di sini. Di dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi ada Tuhan yang lebih mengasihi dia daripada mengasihi kita. Ya, dia sudah disembuhkan dari sakit penyakitnya. Ya, dia masih ada punya kenangan. Pasang ring dua atau tiga ya. Pasang ring ada kenangan. Ya, biasanya kalau orang rumah tangga itu hanya satu cincinnya, tapi ini dikasih dua. Kenangan yang indah itu. Ya, kalau saya barangkali sudah dipasang tiga, ya sekaligus tiga. Saya punya pengalaman dalam hal ini. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang sudah memanggil dia ke pangkuannya, sudah memberikan yang terbaik baginya, sudah menyatakan kasih sayang Tuhan yang lebih besar kepadanya daripada kita mengasihinya. Kita punya kasih sayang terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas kasihnya kepada Mang ini. Dia sembuhkan sakit penyakitnya. Satu kali yang saya kenang bahwa dia seakan-akan mempersiapkan diri. Ibaratnya dia bersihkan dari tubuhnya. Saya bayangkan itu bahwa mungkin kemarin hari Senin yang lalu mungkin dia tidak mandi seharian ya. Tidak mandi seharian di rumah. Saya tahu itu kalau di rumah sakit itu paling juga dilap badannya sampai mungkin selesai juga begitu. Jadi mungkin dia merasa gerah, merasa badannya nggak bersih. Jadi dia menyucikan diri, membersihkan diri dengan mandi. Dan tadi dikatakan seakan-akan dia mempersiapkan diri menghadap Tuhan dengan tubuh jasmani yang bersih. Mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Dan apapun yang kalian hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kalian, tanpa seorang bapa lagi, tanpa seorang ibu lagi, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus yang memperdulikan kalian semua dan memberikan semua jalan-jalan keluar dari setiap mungkin kendala-kendala, kesulitan yang dihadapi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bila kita mau berserah, percaya kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Itu dimaksud barangkali saya salah saya. Jadi sekali lagi, kami di lansia KBB Tewet memang berduka dengan kepergian abang ini. Kami ingat dulu untuk bersama-sama dengan Inang, ya Inang itu banyak juga partisipasi kepada kami dalam kegiatan lansia. Buat Amang ini memang hanya memberikan semangat aja dia, semangat aja dia. Tidak. Olahraga pun dia, saya bilang kau ibu melatih kita olahraga, kau sendiri tidak olahraga, bagaimana? Aku olahraga di rumah katanya. Ya mudah-mudahan begitu. Jadi sekali lagi kepada anak-anak semua, kepada koparannya, marilah tetap berserah percaya kepada Tuhan. Dan harapan kami dan juga mungkin harapan Amang dan Inang ini selama hidupnya, supaya walaupun mereka tidak bersama-sama dengan anak-anak lagi, tapi anak-anak kita bersatu, hidup dan kerukunan dan perdamaian. Ya, di dalam tetap berserah percaya kepada Tuhan, maka perdamaian akan tercipta. Jadi begitu mungkin yang saya sampaikan kepada kita semua, kepada semua perannya dan kepada anak-anaknya dan semua. Ada pohonnya berapa ya? 3. Saya tadi catat juga pohonnya 3, anaknya ada 8 ya. Jadi inilah saya dari lansia mewakili Amang, mungkin juga nanti masih ada yang mau menyampaikan karena banyak sahabat-sahabat Amang ini yang secara khusus ya. Mungkin Amang Situmorang barangkali Amang Situmorang. Jadi sudah, jadi itulah dari kami katanya. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati. Oras. Ima siapa narong bebe. Ima jadi binasa ma tu pengurus lansia. Jadi modal tema tu kita pengurus dong untuk mahita. Wasa cukup gitu penasehat mang. Kamu dari dulu no foto suhi ni lansia. Olah bertepung.
Saya ini pensiunan pegawai negeri, kalau udah perintah pimpinan harus dilaksanakan. Pengurus semua sudah? Ya. Hadirin yang berduka cita dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Jadi saya juga nanti akan disambung ditutup oleh ketua sebagai penasehat daripada lansia. Izinkan menyampaikan seluruh lansia GBB Ahmad dan Ina menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada anak, menantu dan cucu-cucu Amang Richard Sijabat, sahabat kami. Kehilangan ini tentu membuat sedih keluarga ya. 4 tahun lalu mama sudah berangkat, sekarang papa yang berangkat, dan masih ada tugas utang-utang dia kalau secara orang Batak yang belum dilaksanakan, yaitu anak-anak yang belum berkeluarga. Jadi kami dari lansia, cerita sedikit, saya sebagai ketua yang pertama dari lansia, Inang Borutobing itu menjadi pelatih. Kita bukan dia melamar, tapi kita yang melamar dia menjadi pelatih lansia. Ada hampir 15 tahun lah ya, lama sekali. Ya, jangan lupakan sejarah. Dan Bapak mendukung karena Mama Marati terpaksa dia datang di lansia. Itulah ya kesetiaannya kepada Borutobing itu ya. Jadi kita sering bercanda dengan dia senang bercanda Mama. Jadi banyaklah jasa keluarga ini kepada lansia ya, saya katakan di sini. Merelakan ibunya menjadi pelatih, dan kapan kita kasih juga si kepala sekolah Mani, dia nggak mau. Saya kan anggota lansia, betul-betul dia mau melayani Tuhan melalui lansia. Inilah kenangan daripada mama kalian. Kalau bapak ini sudah dikatakan memang Sintua Turman tadi, dia memang orangnya senang bercanda dan tidak terlalu membuat persoalan gitulah ya. Jadi itulah lansia kita cita-citakan, jangan membuat huru hara di gereja, tapi tenang gitu, supaya bisa diikuti oleh kaum muda seterusnya ya. Itulah bapak kalian ini. Dan yang menjadi isu kita sekarang sebenarnya waktu selama ini termasuk ketua, kapan itu tanah yang di Parapat dijual? Dia bilang tidak. Cinta kali dia sama tanah di Parapat ini. Apa nama kamu ini? Si bisa itu ya. Jadi ya tapi saya kira harapan kami tentu anak-anak dan cucu bisa menikmatinya dengan baik. Termasuk gereja di dalamnya tentu ya. Jadi itulah, saya tidak mau hanya bersedih, tapi ada kenangan-kenangan indah yang kalian juga harus ingat itu apa keindahan daripada papa dan mama waktu hidupnya itu ya. Jadi kita berangkatkanlah dia ke rumah Tuhan. Tadi saya senang gurunya sudah membuat kesaksian sebenarnya, tapi itulah orang tua tetap harus memberikan kata-kata penguatan. Doa saya kepada Tuhan bagi anak-anak yang belum berkeluarga, pada waktunya Tuhan mengirim ya teman yang sepadan menjadi pasangan hidupnya ya. Kepada yang mengharapkan anak, Tuhan juga berikan keturunannya. Dan doa saya juga kepada Tuhan, biarlah kiranya kalian tetap kompak, damai, adil dan sejahtera sepeninggal dari Bapak Richard Sijabat ini ya. Dan kami mendoakan agar acara-acara besok dan lusa baik di gereja maupun adat kiranya berjalan dengan baik, udara yang baik, dan memberikan kenangan yang indah. Do the best to our parents ya. Buatlah yang terbaik memerakakan Amang ini supaya tetap menjadi kenangan yang indah. Jadi memang kalau kami lansia melihatnya ini, baru 2 hari yang lalu kami memberangkatkan satu orang umur 88 tahun. Jadi kami kalau dilihat ini semua Amang Inang ini memang sudah banyak yang 80 tahun. Tuhan baik sama kalian Tibet. Sudah banyak yang mempunyai tongkat. Karena ketua kami ini memberikan tongkat kalau usia sudah 80 tahun. Kalaupun dia sendiri belum mendapat tongkat, tapi kami sudah banyak yang dibagi-bagikan. Kita hitung sudah ada 33 orang yang mendapat tongkat, yang diberikan Tuhan umur panjang lebih dari 80 tahun. Itulah berkat kepada Tibet. Mudah-mudahan doa saya berkat itu turun kepada anak cucu semua, termasuk di rumah ini. Amin. Semua ini atas nama.
Jadi mate untuk menambah dari Pak Purman tadi, memang Amang ini selalu tenang. Kalau ada pun acara yang khusus, ya banyak bercanda sama Amang ini. Tetapi itulah dunia ini. Pengkhotbah 3 mengatakan Martitibedo nadong ditano. Ada masanya, ya, ada masanya semua. Meninggalnya manusia juga bermacam-macam. Kan kemarin juga kami ada melihat orang meninggal baru umur 45 tahun. Anaknya baru kecil 2 orang. Sekarang bapak ini umur 81, anaknya udah gede-gede. Yang balik kamu teh, kalau nggak suka nama, nanti kan mau marsota. Minggu na Roma, bulan na Roma teh, kita nggak bulan siapa. Jadi mana udah kok kami tuamu tuh, kenangan nama cai tong kadang-kadang gudang di ledek lansia amamon ay waru tanok tani sidisay 400 hektare guys maju nang 10 hektar sahid na lugar tak si guys soni sahid waju an sudah to jala memang mau didokop be ay lugu biga do amang kan corona to obat lagu do bercanda do jor mau kan au do amang si jabaton lugu 5 main na pakai sok lugu 5 kan. Jadi amangun nak pesoni lupa di selalu bicara orang selalu jujur tenang jalan betul-betul lo mana nih maju atau seorang bapak yang betul-betul berbuat. Jadi hamu petong aka anak penami aka bahuku itu kompak mahamuna sadama rohamuna lahu pabur hatto namangot tuingana persatokinan ni ai soto kuburot tadi dak tu mentek bulu kan dak tu tuh. Oke. Jadi mak selamat mantu hamu di adat songoni acara gereja, songoni acara keluarga, nanek patu munasub. Tuhan memberkati. Ima hatasnya pengurus, aku bagaimana baik. Jadi orang kebiasaan pengurus, begitu. Kemudian dong macam kebiasaan pengurus ini memang unik. Saya kabel pas foto kamu. Anong do yang nami, mau ulang tahun, do nama terbaik kami do. Izinkanlah dan siap HKBP secara resmi memberangkatkan Amang Richard Stabat orang momang lain tuinganan berkudi Rabdo Tuhani Sudena lansia mendoakan oparamu Sudena sehebat cepas segajah umur jala kompak nasida berdamai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Siap lansia 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 lima tutu berguna mah kita terus. Amin. Maka kita sama tuh besi. Nah, atas yang kita pakuni. Naudi, lihat mak. Jadi kemarin di mahita sebukuet de tulu ratusan tulu ayat opat. Damai sejahtera Allah itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang saling memberi penghiburan firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan khususnya. Kami ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16
ayat yang ke-22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Sekali lagi, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Keluarga yang sedang berduka cita, pasti pertama kali perasaan yang dirasakan adalah sakit, menyayat hati. Ketika orang yang kita kasihi itu pergi dari hadapan kita. Tapi tahukah keluarga bahwa dunia ini adalah tempat sementara untuk kita yang hidup, bahwa tempat kita seharusnya dan sesungguhnya adalah di rumah Tuhan, yaitu di kerajaan surga. Untuk menuju tempat itu hanya satu caranya, hanya satu jalannya, yaitu melalui kematian. Meninggalkan tubuh yang fana ini untuk bersatu dengan Bapa yang di surga. Inilah duka cita itu. Secara kedagingan kita merasakan duka cita. Betapa tidak kita merasakan kasih sayangnya, merasakan perhatiannya, merasakan kebaikannya. Itulah yang memberikan kesan yang mendalam. Saya melihat di sini tadi cucunya ya, yang di tengah-tengah. Saya melihat ketika hadir di sini, dia merasa seperti menangis, ya. Jarang loh, mungkin ada cucu yang merasakan hal yang seperti itu, mengungkapkannya melalui tangisan. Berarti saya berpikir, oh, berarti opung ini sudah masuk ke hati pahopunya. Opung ini perhatiannya sama cucunya pasti sangat besar, pasti sangat mendalam, sehingga pahopunya ini meneteskan air mata. Oleh karena itu, inilah yang dikatakan oleh Yohanes, ada kegembiraan setelah ada duka cita. Bahwa banyak orang yang datang, yang hadir di sini memberikan kata-kata penguatan, kata-kata penghiburan. Dan itu gunanya untuk apa? Ya supaya keluarga yang ditinggalkan tidak melulu berada di dalam situasi kesedihan yang mendalam, tetapi ada sukacita yang bisa didapatkan. 2 orang tadi dari lansia, atau 3 orang, 4 bahkan menyaksikan betapa luar biasanya Amang si Jabat ini menjadi berkat. Ya, pasti menjadi berkat. Karena apa? Selama hidupnya atau selama berada di lansia sudah menjadi berkat. Hanya dengan membuat senyum tersenyum bahagia, itu juga adalah suatu berkat. Kalau kita lihat juga dari senyumnya di foto ini ya, tulus, penuh dengan senyuman. Memang hidupnya pasti membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, keluarga inilah juga yang bisa
menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, bahwa sosok yang telah pergi menghadap Bapa di surga adalah sosok yang telah memberi kesan mendalam untuk setiap orang yang ditinggalkan atau sahabat-sahabatnya. Sama sahabatnya saja begitu, pasti sama keluarga pun lebih daripada itu. Oleh karena itu, berbahagialah sudah sempat memberikan perhatian, sudah sempat memberikan bakti kepada orang tua yang kita kasihi ini, Amang si Jabat ini. Itulah yang juga bisa menguatkan, mengikhlaskan kepergian orang tua yang kita kasihi ini. Terlebih adalah, yakinlah bahwa seorang yang benar, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah memiliki tempat di kerajaan surga. Kita nanti akan bertemu, kita akan nanti dipertemukan kembali di kerajaannya suatu saat nanti. Oleh karena itu, keluarga yang ditinggalkan kiranya senantiasa membaktikan juga, melakukan juga apa yang selama ini telah diajarkan, diteladani oleh orang tua yang kita kasihi ini. Imannya, pengharapannya, sikap hidupnya selama ini pasti sudah mencerminkan bahwa dia seorang yang bertuhan, bahwa dia seorang yang beriman, bahwa dia seorang yang berpengharapan. Biarlah sukacita ini, sukacita bahwa kita tahu bahwa orang tua yang kita kasih ini sudah kembali kepada Sang Punya, yaitu Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Itulah yang tidak akan pernah ada yang merampas dari antara kita. Bahwa keselamatan itu sudah dimiliki, sudah diberikan oleh Tuhan kepada Amang si Jabat dan juga kepada kita semua yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus semakin menguatkan keluarga yang ditinggalkan, 8 orang kakak beradik, 3 cucu. Kiranya saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Karena itulah kekuatan satu keluarga. Kiranya hadiran kami lansia HKBP Tebet menjadi suatu penghiburan untuk keluarga. Dan kami juga berharap jangan putus ya Mang ya. Keluarga jangan putus kontak, komunikasi dengan lansia. Karena Amang dan Inang si Jabat, Amang si Jabat dan Inang Bortobing tadi ya, telah menorehkan sejarah di HKBP Lansia Tebet. Oleh karena itu kami mohon apapun yang terjadi, ada informasi apapun, baik sukacita, ya terlebih sukacita nanti, ada berapa lagi yang belum menikah? Iya, berarti 5 undangan lagi ya Mang ya, kita tunggu ya. Jadi jangan putus komunikasi dengan lansia HKBP Tebet, karena kami merasa bahwa keluarga Amang si Jabat berarti keluarga lansia HKBP Tebet. Semoga sehat selalu semua keluarga, kemudian hari diberikan Tuhan rezeki dan segala pergumulan atau kerinduannya juga Tuhan dengarkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah kami dan Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah pencipta kami dan Engkaulah pemilik kehidupan kami. Tuhan, kuasa-Mu telah Engkau perlihatkan kepada kami. Engkau telah memanggil pulang kembali ke rumah-Mu, yaitu orang tua yang kami kasihi, Amang si Jabat. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, jika kami melihat dari sisi kemanusiaan kami,
begitu sedih, begitu berduka. Tapi kami yakin percaya Tuhan, dari sisi keimanan kami, kepercayaan kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau telah mempersiapkan suatu rancangan penuh dengan damai sejahtera bagi kami semuanya, termasuk untuk Amang Richard Sijabat. Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga yang ditinggalkan ini pun merasakan bahwa rancangan Tuhan pun nyata dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, 8 orang anak yang ditinggalkan oleh Amang ini Tuhan, beserta dengan cucu-cucunya juga ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan juga yang melindungi, menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjawab setiap pergumulan dan kerinduan yang dihadapi oleh keluarga ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, secara pertemanan pun Tuhan, Hansia HKBP Tebet merasakan duka cita. Namun sebagai orang yang beriman, yang percaya bahwa kami juga nanti akan dipertemukan kembali di kerajaan-Mu, di dalam suasana yang bersuka cita. Tuhan, biarlah selama itu Tuhan, kami tetap berpengharapan, beriman kepadamu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, untuk hari-hari ke depan Tuhan, setiap langkah kehidupan keluarga yang ditinggalkan oleh Amang Richard Sijabat ini pun Tuhan, kiranya Engkau berkati. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari niat-niat jahat dari orang lain. Tapi biarlah Engkau yang menyertai langkah perjalanan mereka Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan pun terberkati, sukses. Berikan rezeki kepada mereka ya Bapa. Berikan kesatuan hati, berikan kekompakan, saling mendukung dan saling menghibur. Terima kasih Tuhan. Ketika kami pun nanti Tuhan akan berpisah dari tempat ini, kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi dan menyertai. Tetaplah Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu yang tinggal di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan demi kegiatan sampai nanti pemakaman Amang Richard Sijabat ini Tuhan. Tetaplah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyi dengan buku Ende 740 ayat 1. Ujung mapar saurata rap mahita mangido di tangiang hato patai ale amalami dan banua hijau saya bagi mawar saya roh maragaum saya sau malam di banua song di banua hijau saya matuhan sudah dion hamunduan siapa hari saya sama dosa nabi sama penyasa nabi hidup dan doa nomor dosa Tuhan unang kami itu pengunjungan Paluang kami siapa ngaku, kaya horong at pun ada jauh, do taubun,
roh dia sahat saling dilima. Amin. Asini rohani to hata Yesus Kristus. Tolong di rohani di bata ama. Dohot para saurani tondi korbadia. Ima namandongani amu saluhudna. Amin. Pinasa matu hasuruto. Jadi Tuhamuna Amanginang Tungguan Nansia KPP Tibet Kinarong Wison Wakta Amanginang Paralaro deh cara khusus Inang Perdita si Mamora Molate di kehadiran Muna ikuti kita kisah awal luar biasa kerja nami HKBP Dotong Paralado Daud HKBP Distrik 28 sampai serius kami dan gue diberapkan pungal lansia. Anak-anak dong gue pernah merasa jadi lansia. HKBP Cilengsi. Jadi luar biasa. Ikuti dari awal sampai ke rekam. Ini sebenarnya luar biasa deh. Meluber naking kemanginan semuanya itu ada berguna deh. Guna. Memang gue lansia merasa saya nggak berguna lagi kan. Kalau mau bereng kau naking HKBP Tibeton pungal lansia, mana semangatnya semakin jadi semakin lansia deh. Nah, jadi dapat jodoh manginang mulai mati kehadiran Muna. Terus terang cara keluarga kami sangat lasar banget deh. Naking tiga yang agak inang pasal atau kata-kata penghiburan nanti. Ikuti kami dulu agak kesan-kesan. Tentu kesan-kesan itu bukan dibuat-buat, itu mengalir berdasarkan pengalaman. Kami sadar bahwa memang luar biasa Bapak Tuhan. Jalan semua ini untuk pengalaman aja. Gak banyak ngomong kan? Gak banyak ngomong, tapi banyak berbuat. Jadi sebelum tapi kiri dia udah mengarah, termasuk mengenaikan asing sipil, termasuk mempersatukan kami sejabat di Jakarta. Bapak Tuhan inilah angkatan pertama sejabat di Jakarta awal tahun 70-an. Mungkin beberapa udah lewat tadi. Alai, nah jelas nasihat di mana itu tetap nadi terapuk kami. Saya sendiri pun udah di Jakarta tahun 92. Profesor tahun 2002. Jadi bulan gua akan sehat. Jadi iman dan harapan tu akan itu doh abakku di sor. Gabe contoh mali kita teh teladan bebetuan. Jadi soalnya orang di Hamuna pungal lansia HKBP Tibet ke nang Perdita siapa pengalaman munai nang penong dang adong be bapak tua nang tuan. Jadi mudah-mudahan ku putus ate komunikasi terutama dua tua ke peparan di bapak tuan. Sebenarnya secara normal gudang gue bisa cari hono di mana. Jadi saya guru di tuan mak sudah tetap mau kamu amanginang di bekas tangiang atau mau losian umur memang nggak boleh busur tahun ale secara azab mau pasti kehilangan. Jadi kami petang yang nami tu kamu amanginang kau inang Perdita dan Sion tu kejang nama mau pun amanginang kan. Jadi emang mau bereng lagi on pasti dan siap jual mati alam memang alam siap dia muluan mau bereng lagi kan udah siap sudah kan siap melayani itu. Jadi semakin maju terus kan semakin berguna songon naking iya kan. Jadi maju terus nang panjang umur teh mana soalnya tuinang lam tu maju teh pelayanan di HKBP Tibet dan gudang kita dari Tibet mau kira dong aku siapa lempang situa Ida Rosmawati baru si Tonga baru amang pendeta Sinaga ya hidup amang Sinaga na posoi tapi dia teh. Jadi sahabat nami siang keluarga HKBP Tibet posdoro nami pajupang di kamar suku tadi. Jadi mau tuh ada ngakak kekurangan nami amanginang di pajangan nami kami mohon maaf saya itu harta mama kita selalu nabutima melatih